Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan,
keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan begitu indah bagi setiap kami. Amin. Mari saya
buat Tuhan, kita kasih buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat setiap yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, buat setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap musim akan selalu berganti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, satu yang pasti Tuhan, musim apapun itu, kondisi apapun itu, situasi apapun itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau melindungi kami ya Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang melihat Tuhan setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Biar kiranya hari ini Tuhan, hari ini adalah hari perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku,
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami sesuatu yang rasanya sulit untuk dilewati. Tapi saya mau bilang, untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan akan mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri berjalan dalam kesulitan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita sembah Dia lebih lagi. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. katakan dengan lembut, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia, Raja segala raja, Bapa yang setia, Allah Immanuel. Kau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Syaralaba, Tayaralaba, Syaralaba, Papa, 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 Papa.
Kudus tercurah atas setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus tercurah, mujizat tercurah, yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi Bapa. Ya Roh Kudus tercurah, tercurah, tercurah. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Saya percaya hari ini ada satu berkat Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kita semua. Sama-sama katakan amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Kita akan mendengar isi hati Tuhan bagi kita semua hari ini. Dan saya terlalu yakin dan percaya waktu saudara menangkap dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, maka saudara akan mengalami terobosan iman yang sangat luar biasa pada hari ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu lelah. Sama-sama katakan lelah. Satu kata yang sangat sederhana, tapi satu kata ini sangat menggambarkan keadaan, kondisi, perasaan kita hari-hari ini. Berapa banyak saudara dan saya hari-hari ini sedang berada dalam situasi keadaan yang lelah. Lelah di sini bukan berarti bicara lelah karena angkat beban yang berat, angkat barang-barang yang berat, bukan saudara. Lelah di sini bukan berbicara kita lelah karena berlari 10 km atau berjalan 15 km lalu kita lelah, letih, bukan saudara. Tapi lelah di sini itu berbicara sesuatu yang ada di dalam kita. Lelah di sini berbicara kita lelah secara pikiran kita, hati kita, jiwa kita, batin kita, saudara. Dan karena kelelahan inilah seringkali kita sering berkata tidak sanggup lagi, nggak kuat lagi untuk menjalani kehidupan hari-hari kita. Saya bisa rasakan ada begitu banyak hari-hari ini, termasuk anak-anak Tuhan sendiri saudara, dalam keputusasaan, dalam kebingungan, dalam kondisi stres, depresi yang begitu berat. Saya bisa rasakan hari-hari ini keadaannya. Lelah karena keadaan dan situasi dari dampak COVID-19 hari-hari ini. Bahkan saya berani berkata buat setiap kita, bahwa sesungguhnya sebelum COVID-19 ini ada, kita juga sudah mengalami begitu banyak persoalan, masalah, pergumulan yang belum terselesaikan. Sebelum COVID-19 ini ada, kita juga sedang berjuang, kita sedang bergumul dengan doa-doa kita. Dan kita menjadi lelah karena seringkali kita menganggap doa-doa kita belum terjawab saudara. Amin. Dan ini membuat keadaan hari-hari ini semakin berat. Dan tanpa disadari membuat kita menjadi lelah. Saudara, lelah adalah hal yang manusiawi. Secara manusia. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, kita
jangan sampai tenggelam dalam kelelahan. Kenapa? Karena ketika kita tenggelam dalam kelelahan, kita akan menjadi orang yang mudah putus asa. Sehingga ketika kita putus asa, kita tidak punya lagi semangat untuk kita bangkit, berdiri dan berjalan ke arah depan. Tapi yang Tuhan mau hari ini, kita bangkit dari kelelahan kita. Kenapa kita harus bangkit dari kelelahan kita? Karena di depan kita masih begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin saudara. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Sedikitnya ada 3 alasan mengapa kita bisa menjadi lelah. Bahkan secara khusus bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mari kita lihat. Alasan mengapa kita bisa menjadi lelah. Yang pertama, karena fokus hidup kita ternyata selama ini salah. Kenapa kita bisa menjadi lelah? Karena fokus hidup kita salah. Selama ini dalam kita menjalani kehidupan kita hanya fokus dengan apa yang menjadi keinginan kita pribadi, kepentingan kita pribadi, apa yang menjadi impian kita pribadi, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini tanpa kita sadari membuat kita menjadi lelah dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan, perhatikan baik-baik saudara, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Garis bawahi saudara, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Dan Paulus menulis dengan jelas, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Apa arti yang di belakangku? Arti yang di belakangku adalah bicara hidup untuk kepentingannya sendiri. Melupakan apa yang di belakangku adalah bicara tujuan hidup yang selama ini salah. Yang Paulus lakukan, dulu namanya Saulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan fokus hidup yang lama. Lalu dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Fokusnya Saulus ketika menjadi Paulus berubah. Sekarang dia mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Apa sih yang di depannya itu? Kalimat yang terakhir, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan destiny untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setuju, katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, hidup yang paling melelahkan
adalah hidup tanpa tujuan. Dan tahukah saudara, tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu bicara kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bicara destiny Tuhan dalam kehidupan saudara. Tahukah saudara, Tuhan gak iseng-iseng menciptakan kita di dunia ini. Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuannya bagi setiap saudara dan saya. Dan waktu kita hidup menggenapi tujuan Tuhan, waktu kita hidup fokus dengan apa yang ada di depan mata kita, yaitu panggilan Tuhan, maka saudara akan menjadi lebih ringan menghadapi kehidupan ini. Saya ambil contoh saudara. Berapa banyak kita mengalami kelelahan, keletihan, karena seringkali tanpa kita sadari kita mempertahankan ego kita. Kita mempertahankan apa yang menjadi keinginan kita, impian kita. Tahukah saudara, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan sudah siapkan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pada waktu kita fokus hanya untuk kepentingan diri kita, tanpa melibatkan kepentingan Tuhan, maka hidup kita seperti muter di padang gurun saudara. Kita fokus dengan yang namanya doa-doa supaya masalah diselesaikan. Kita fokus dengan doa-doa supaya hidup saya makin hari diberkati, naik. Gak salah diberkati saudara, gak salah. Tapi yang salah kalau kita minta berkat dengan tujuan untuk kepentingan diri kita, itu yang salah. Gak salah saudara punya cita-cita, gak salah saudara punya impian, gak salah saudara. Tuhan senang lihat saudara berhasil. Gak salah saudara jadi dokter, gak salah saudara jadi pengusaha, gak salah saudara jadi insinyur, jadi pejabat, gak salah saudara. Tapi yang salah kalau di dalam cita-cita saudara, di dalam impian saudara, saudara tidak melibatkan destiny Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupmu, itu yang salah. Tahukah saudara, apa destiny besar Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari coba ubah cara pandang kita, fokus hidup kita hari-hari ini. Apakah yang selama ini kita kejar, apakah yang selama ini kita lakukan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan, atau malah sebaliknya? Apakah yang menjadi impian-impian kita, keinginan-keinginan kita, itu semakin membawa kita serupa dengan Tuhan atau tidak? Tapi kalau dalam hidup saudara, engkau mengerti bahwa apa yang engkau kehendaki, engkau kejar, itu membawa engkau hidupmu semakin serupa dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan mendukung 100% saudara. Amin. Dan waktu Tuhan mendukung, saudara akan terasa ringan untuk menjalaninya. Amin. Lalu yang kedua, apa sih destiny Tuhan dalam hidup kita? Kalau tadi yang pertama kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang lain diberkati dan bisa memuliakan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara, waktu hidup kita menggenapi destiny Tuhan,
kita akan terasa lebih ringan, lebih mudah untuk menjalaninya. Mari coba sekarang kita introspeksi diri, saudara. Apa sih yang kita kejar? Apa sih yang kita tuju? Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk kepentingan Tuhan? Coba mari kita cek. Kita kembali, kalau dalam rumah tangga saudara selama ini mengalami konflik, mengalami masalah yang begitu pelik, begitu berat, coba sekarang cek, mundur sebentar. Coba saling introspeksi diri suami istri. Coba kita berpikir, tujuan kita menikah ini apa ya? Tujuannya kan adalah tujuan Kristus. Yaitu supaya rumah tangga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya percaya waktu suami istri mengerti akan hal ini, engkau akan bisa mengurangi konflik dalam rumah tanggamu. Coba kembali cek lagi cara saudara bisnis, usaha, berjualan. Tujuannya apakah untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dimuliakan atau untuk diri kita sendiri? Coba cek lagi. Cek lagi saudara. Coba kita cek lagi. Apa yang kita kejar, apa yang kita impikan. Apa yang kita lakukan hari-hari ini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bahkan coba cek lagi doa-doa kita yang kita naikkan. Apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Amin saudara. Coba cek fokus kita hari ini kemana. Jangan-jangan kita salah fokus. Kita fokusnya ke sebelah kiri. Padahal Tuhan maunya kita fokusnya ke sebelah kanan. Coba kita cek. Selama kita fokus dengan kepentingan diri kita sendiri, kita tidak akan mengalami yang namanya terobosan dalam hidup kita saudara. Surah Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa artinya? Artinya begini saudara. Waktu kita memikul kuk yang Tuhan pasang, itu artinya kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Pikul kuk yang kupasang itu berbicara hidup dengan kehendak Tuhan. Dan kuk yang dipasang Tuhan dikatakan apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara, secara manusia, terkadang saya pun punya yang namanya keinginan pribadi, impian pribadi saudara. Dan saya bergumul cukup lama, tapi satu kali ketika saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini saudara, saya ambil waktu berdoa menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hati saya. Serahkan apa yang menjadi keinginanmu, serahkan apa yang menjadi impianmu kepada Tuhan. Lalu saya serahkan saudara dalam doa saya. Lalu Roh Kudus juga bicara lagi. Roh Kudus ingatkan saya begini. Kalau kamu sudah serahkan, berarti kamu juga harus bisa mempercayai bahwa Tuhan akan menjawab seturut kehendaknya. Apakah kamu bisa terima, Kris? Roh Kudus bicara gitu, lalu saya bilang, dengan air mata saudara. Rasanya kalau secara manusia, aduh Tuhan, saya pengen yang ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, aku mau kasih yang ini. Rasanya waktu kita mau kasih berat saudara.
Tapi waktu saya ngerti kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan, ya Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu. Tahukah saudara, apa artinya berserah kepada Tuhan? Arti berserah kepada Tuhan, engkau bisa menyerahkan seluruh harapanmu dan mengizinkan Tuhan untuk mengolah dan mengubah harapanmu seturut kehendak-Nya. Itu arti dari berserah kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, pada saat itu hati saya menjadi lega saudara. Seperti ada kekuatan, ketenangan, aliran air surgawi turun dalam hati saya. Sehingga pikiran saya yang tadinya terbebani itu seketika bisa menjadi ringan saudara. Dan ada energi yang baru, kekuatan yang baru. Dan saya bisa bangkit, bisa bersuka cita. Dan saya juga bisa mengarahkan pandangan saya, fokus saya hanya kepada kehendak Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Ayo bangkit. Ubah fokus kita. Ubah cara pandang kita. Apa yang kita kejar menentukan engkau kuat atau engkau menjadi lelah. Lalu yang kedua, kenapa kita bisa menjadi lelah? Yang pertama tadi karena fokus hidup kita salah, bukan dengan kehendak Tuhan tapi kehendak diri kita. Yang kedua, kita menjadi lelah karena kita selalu fokus dengan apa yang terlihat dengan mata saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita dalam kehidupan ini, kita fokus dengan apa yang terlihat dengan mata. Sehingga pada waktu kita fokus dengan apa yang terlihat, tanpa kita sadari, kita akan menjadi orang yang cenderung memiliki perasaan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita akan cenderung ketika melihat segala sesuatu yang dengan mata, kita akan cenderung menjadi orang yang suka membanding-bandingkan. Terutama membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Orang lain punya ini, orang lain kita pengen seperti dia. Orang lain punya sesuatu, kita pengen juga seperti orang lain itu, dan kita pengen lebih. Lalu kalau kita nggak dapat, kita menjadi lemah. Lalu kita coba kejar tapi nggak dapat juga. Lalu kita bisa menjadi lelah. Tahukah saudara, firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang kelihatan sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Ketika kita memiliki fokus dengan apa yang terlihat, barang, harta, benda-benda, maka saya mau kasih tahu saudara, kita akan capek jalanin hidup ini. Kita lelah. Yang ngerti katakan amin saudara. Tetangga punya mobil baru, kita pengen ganti mobil baru. Bulan depan tetangga ganti mobil baru lagi, kita bilang, Pih, itu tetangga ganti mobil lagi, ayo kita ganti lagi. Wah, dia ganti mobil lagi. 3 bulan kemudian tetangga ganti mobil baru lagi. Kita bilang sama suami kita, Pih, dia ganti lagi, ayo kita ganti mobil lagi, Pih. Terus diikutin saudara. 6 bulan kemudian tetangga ganti mobil lagi, Pih, dia ganti mobil lagi, Pih. Sampai akhirnya kita baru tahu ternyata tetangganya itu mobil dinas saudara, mobil kantor gonta-ganti. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Capek ngejar-ngejar seperti itu saudara. Amin.
Hidup kita hanya pusing untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita pengen kejar ini, pengen punya itu. Capek kan saudara, lelah kan. Satu kali di sebuah tempat di salah satu daerah, ada salon tukang cukur saudara. Ini salon udah kurang lebih 10 tahun ada di situ. Lalu pada saat itu ada salon yang lain buka tidak jauh dari salon yang pertama. Wah, si salon yang pertama ini, orang yang punya ini merasa tersaingi, saudara. Dia bukannya merasa untuk mengimprovisasi usahanya, tapi dia punya perasaan merasa disaingi dan dia kepengen bersaing dengan salon yang baru. Dia lihat, salon yang baru itu ada fasilitasnya. Diurut, habis dicukur diurut, harga 15.000, habis itu diurut. Kalau dia nggak pakai urut, lalu dia bikin stiker promo di depan, 15.000 plus urut plus dapat minum. Waduh, salon yang kedua juga nggak mau kalah, dia juga merasa tersaingi, dia rubah lagi. Salon yang kedua 15.000 plus urut plus minum plus makan. Waduh, ini salon yang pertama lihat itu salon yang kedua dikasih makan, dia nggak mau kalah lagi. Dia pikirin gimana caranya ya. Dia tulis lagi promonya saudara. Harga 15.000, dapat minum, dapat makan, dikasih uang juga 30.000. Saudara, mabok nggak tuh seperti itu? Saingan sampai apa akhirnya merugikan diri kita sendiri kan. Tanpa kita sadari saudara, kita capek dalam hidup ini karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tahukah saudara kegagalan orang Israel pada waktu itu? Mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja. Lalu mereka minta sama Samuel seorang raja buat bangsa Israel. Orang Israel membandingkan diri mereka dengan bangsa lain. Mereka berkata, Samuel, bangsa lain punya raja, masa kita gak punya raja? Padahal bangsa Israel punya raja satu-satunya, Allah Israel, Bapa di surga saudara. Allah lah yang menjadi raja mereka. Teokrasi kan. Nah saudara, orang Israel fokus dengan apa yang terlihat. Tahukah saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dasar Tuhan memberkati saudara dengan saya. Dasar Tuhan memberkati kita bukan dengan dasar perbandingan, tapi dengan dasar perbedaan. Setuju, katakan amin. Dasarnya bukan perbandingan, tapi perbedaan saudara. Orang Israel ingin sama dengan bangsa lain, tapi Tuhan ingin beda buat orang Israel. Tahukah saudara, berkat Tuhan bagi kita semua itu beda-beda. Nggak sama, beda. Saya percaya hidup saudara pun pasti akan berbeda ketika engkau memiliki fokus dengan apa yang tidak terlihat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bicara yang tidak terlihat, itu juga bicara tanda-tanda yang menyertai kita. Apa sih tanda-tanda yang menyertai kita yang tidak terlihat? Kuasa. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bagi mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tahukah saudara, Tuhan menyertai saudara dengan kuasa. Kuasa mujizat.
kuasa kesembuhan, kuasa damai sejahtera, kuasa sukacita. Itulah harta yang mahal bagi saudara dan saya yang Tuhan siapkan. Amin. Saudara mungkin boleh tidak memiliki apa-apa yang terlihat, tapi yang tidak terlihat menyertai saudara, yaitu kuasa. Amin saudara. Gak usah sibuk ngejar apa yang terlihat, tapi sibuklah mengejar dengan apa yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Di dalam Tuhan ada kuasa. Di dalam Tuhan ada urapan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera saudara. Amin. Waktu saudara memiliki cara pandang seperti ini, hidup saudara akan lebih ringan. Hidup saudara akan lebih mudah. Amin saudara. Ayo bangkit. Fokus dengan apa yang tidak terlihat. Jangan fokus dengan apa yang terlihat. Saya mau katakan buat saudara, yang tidak terlihat itu sesungguhnya harganya jauh lebih mahal. Yang terlihat itu murah saudara. Amin. Ayo bangkit. Belajar melihat apa yang tidak terlihat. Tuhan punya berkat yang akan membedakan kita dengan orang lain. Tuhan punya kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Saudara, ayo bangkit. Kejar apa yang tidak terlihat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita mudah menjadi lelah dalam kehidupan ini? Yang pertama karena fokus tujuan hidup kita salah. Yang kedua karena kita fokus dengan apa yang terlihat. Dan yang ketiga yang terakhir, kenapa kita menjadi lelah? Karena kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita hanya sekedar legalitas keagamaan. Hubungan kita hanya sekedar kewajiban. Ya doa sih Pak, doa Pak, doa makan, tidur, doa mau kerja, doa sih Pak. Ya baca Alkitab sih Pak, ya baca. Ya dengar khotbah sih Pak, dengar. Tapi semuanya itu kita hanya lakukan dengan sekedar. Bahkan dasarnya karena kewajiban, karena aturan. Tapi gak ada satu perasaan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita gak bisa kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahukah saudara, kalau cuma dasarnya kewajiban, kita akan mudah on off dalam bergaul dengan Tuhan. Kalau lagi senang, waduh kita baca Alkitab. Tapi kalau lagi susah, kita libur baca Alkitab. Tapi yang Tuhan mau, kita harus intim sama Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, waktu kita hidup kenal dengan Tuhan, saya percaya ada kekuatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan yang sempurna atas kita semua. Saudara, mari kita lihat sebentar Mazmur 92 ayat yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Ini ayat sering kita baca setiap hari. Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, perhatikan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara perhatikan baik-baik, ada kata bermalam. Kata bermalam itu bicara seperti kita nginep di rumah orang lain.
kita tinggal bermalam di rumah orang lain. Saya percaya gambarannya begini saudara. Kalau dikatakan bermalam, saya percaya bahwa orang yang bisa nerima orang lain untuk nginep di rumahnya, atau sebaliknya orang mau nginep di rumah orang lain, itu pasti mereka sudah punya dasar, yaitu saling kenal. Amin saudara. Iya dong, kalau kita gak kenal, kita gak mungkin mau nginep di rumah orang itu. Atau sebaliknya, orang yang punya rumah, kalau gak kenal dengan orang lain yang mau nginep di rumahnya, dia gak mungkin kasih. Jangan-jangan nih orang jahat. Orang yang bermalam di rumah seseorang karena kenal. Tahukah saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukan cuma sekedar bicara legalitas, bukan cuma bicara sekedar kewajiban aturan, tapi lebih dari itu. Kita harus kenal Tuhan lebih dalam. Amin saudara. Waktu kita kenal Tuhan lebih dalam, kita bisa tahu apa sih yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Waktu kita kenal dengan Tuhan lebih dalam, kita jadi suka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita kenal sama Tuhan, maka kita akan menerima kasih Tuhan dalam kita mengalami kasih Tuhan tiap hari. Dan kasih itulah yang akan membuat hati kita, iman kita, jiwa kita, pikiran kita selalu kuat setiap hari saudara. Amin. Ayo kenal Tuhan, intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh punya jam doa saat teduh yang intim sama Tuhan. Saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahukah saudara, orang-orang yang intim sama Tuhan, yang selalu bermalam di naungan Tuhan, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan berkata mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, jalan tidak menjadi lelah saudara. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya intim dan melekat kepada Tuhan. Sehingga orang-orang ini kehidupannya akan selalu dibawa naik oleh Tuhan di tengah badai sekalipun. Orang-orang yang hidupnya dibawa naik adalah orang-orang yang punya kekuatan dalam hidupnya. Orang-orang yang hidupnya selalu dibawa naik oleh Tuhan di tengah goncangan sekalipun adalah orang-orang yang tetap memiliki energi dalam kehidupannya saudara. Memiliki kekuatan untuk bangkit, move on, berjalan ke depan. Dan dia menjadi orang-orang yang ada di posisi yang tinggi saudara. Ayo bangkit, intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita tundukkan kepala, kita hampiri Tuhan dalam doa kita. Mari sejenak kita tanggalkan yang lain saudara. Saudara, berapa banyak di antara saudara engkau yang mengalami kelelahan hari-hari ini. Engkau mengalami keletihan hari-hari ini. Mari boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau lelah menghadapi masalah pergumulan dalam rumah tanggamu.
engkau lelah dalam menghadapi masalah pergumulan dalam usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Engkau lelah karena mengalami masalah dan pergumulan dengan keuanganmu, ekonomimu. Engkau lelah karena engkau juga sedang berjuang dengan sakit penyakitmu. Mari saat ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Katakan, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi saudara katakan, aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara ambil waktu sebentar. Mari serahkan segala bebanmu. Serahkan segala masalah pergumulanmu saudara. Mari hari ini kita kembali kepada Tuhan. Mari kita ingat, apakah fokus hidup kita sudah benar? Apa yang kita kejar selama ini? Apa yang kita kehendaki selama ini? Mari, kalau fokus hidup kita salah, hanya untuk kepentingan kita sendiri, ayo hari ini kita berbalik kepada fokusnya Tuhan. Supaya engkau tidak lagi menjadi lelah. Ayo saat ini kita introspeksi diri juga. Apakah kita lebih sering melihat dengan apa yang kelihatan dengan mata kita? Kita selalu membanding-bandingkan berkat orang lain dengan berkat kita. Kita selalu membanding-bandingkan dengan apa yang terlihat sehingga itu menjadi pengejaran kita. Sehingga kita menjadi lelah, letih, capek. Dan yang terakhir coba kita ingat, kita introspeksi diri. Apakah kita sudah punya hubungan yang intim sama Tuhan? Apakah kita sudah punya hubungan yang melekat kepada Tuhan? Dasarnya bukan cuma sekedar kewajiban dan aturan, tapi karena hubungan kasih dengan Tuhan. Saya percaya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada kekhawatiran. Di dalam kasih ada penerimaan. Di dalam kasih ada janji yang selalu digenapi. Ayo kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih Tuhan. Lebih intim sama Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, mereka yang lelah, Tuhan gantikan dengan kekuatan surgawi. Yang lelah, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru atas anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua beroleh semangat yang baru, gairah yang baru. Sehingga kami boleh bangkit dan kami melanjutkan perjalanan hidup kami dengan fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru turun atas anak-anak-Mu. Oh ralaba syandala batakara labarala barala barala. Terima urapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus terima. Oh ralaba syandala batakara labarala barala 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 barala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin.
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, engkau biji mata kesayangan Tuhan. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsa.